Jadi kayak orang nggak pakai baju, Iya. tangannya putus, mas tangannya putus. Sama ini segini dong om. Kepalanya segini doang, setengah doang. Nggak mau, ini nggak mau ditanya ini. Minta sajen dulu katanya om. Agak-agak kolot soalnya ini. Jadi emang nakal om. Entitas Jahil, ini ya? nakal. Iya. Dia suka sama perempuan yang dia sebut matang. Matang. Matang itu maksudnya janda, yang janda baru, Iya. terus Janda kembang ya. yang baru menikah, Istri orang. istri orang. Nah, senangnya seperti itu. Awalnya nggak kerasa kalau sebenarnya itu sedang menuju sebuah pusara. Iya. Gitu, kelihatannya kayak masuk ke rumah aja. Ternyata menghilang om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu untuk kita semua. Balik lagi di KTJ. Kali ini aku sama Om Hao sedang berada di perkebunan salak ya Om ya. Iya. Tapi Iya. kenapa Om kita ada di sini Om? Ya, jadi sebelumnya kita kan membahas tentang jalur kereta api ya, yang menghubungkan Jogja dengan Magelang. Dan di situ kita ke stasiun Medari dan kita menyebut pabrik gula Medari. Nah, pabrik gula Medari itu dulu perkebunannya sekitaran daerah sini, Mas. Oh, Ya, jadi sedikit tentang pabrik gula Medari ya, itu kan dibangunnya 1908 gitu. Nah, ini memang dibangun ataupun didirikan oleh salah satu bank besar pada waktu itu. Jadi didanai gitu, mengikuti dengan dua pabrik gula yang ada di Jogja lainnya gitu. Nah, pabrik gula Medari ini sendiri itu memiliki lahan yang sangat luas. Jadi hampir 2.200 sekian bau, atau kalau diukur kita lebih familiar itu 1.600-an hektar. luas Itu ya Om? untuk perkebunan Perkebunannya. tebunya itu. Nah, kalau kita lihat tentang perkebunan tebu itu kan Medari ini ke utara ya, mengarah ke utara dan juga terhubung dengan jalur-jalur lori. Jadi jalur lori itu kayak narrow gauge ya Mas, jadi dia ukurannya lebih sempit, sekitar 600 hingga 700 mm. Dan waktu itu komoditasnya itu untuk mengangkut tebu itu hampir menggunakan 8 lokomotif uap dengan 200 lori. Gitu. Nah, selain ditanami tanaman komoditas ekspor seperti gula, memang ada beberapa tanaman-tanaman lain yang juga mendukung perkebunan waktu itu. Jadi setelah selesainya politik kultur Stelsel tahun 1870, kemudian awal abad 20, banyak sekali tanaman-tanaman sebenarnya kalau di Jawa ini, yaitu misalkan tebu, kopi, teh gitu ya, di daerah-daerah yang sejuk seperti ini gitu. Jadi itu yang kemudian melatar belakangi untuk penelusuran kita pada malam ini. Jadi sebelumnya kita membahas jalur kereta api utamanya, ini kita membahas tentang jalur kereta api untuk perkebunan, tapi lebih spesifik. Atau kalau pecinta pabrik gula itu untuk fansnya itu nyebutnya Dikofil, kita menyebutnya Dikofil. Dikofil itu dalam bahasa Belanda bahwa artinya jalur untuk lori tebu khusus. Jadi sekarang kita ini berada di bekas perkebunan. Iya, perkebunan pabrik gula ya? Iya, tebu. Yang sekarang kita lihat ditanami salak. Jadi memang secara ini ya Mas, secara kulturnya itu hampir sama sebenarnya. Oh, dulu ini perkebunan tebu, sekarang diganti Salak salak iya. ya? Kalau kita sebut hampir 1.600 lebih hektar itu kan berarti berapa itu Mas? Iya. Udah hampir 160 km persegi, luas ya, luas banget itu. Dan sistemnya waktu itu memang beberapa sewa, ada yang beli gitu. Jadi memang perkebunan dulu untuk perkebunan tebu, sekarang untuk perkebunan salak gitu. Iya. Karena tebu kan langsung panen Mas. Iya, Itu benar. salak kan bisa ditanam sekali, dia tumbuh terus kayak teh barang itu, kopi itu. Tapi kalau tebu dia hanya sekali tanam. Oke Om, sekarang kita bahas sedikit tentang jalurnya Om ya. Iya. Kita kan kayak di tengah hutan ya Om ya. Iya. Kayak sesuatu yang impossible banget gitu untuk ada rel seperti itu. Apakah Om udah pernah kesini sebelumnya Om? Saya belum pernah Mas untuk daerah sini dan untuk mendatangi dan riset untuk
perkebunan tebunya pabrik gula Medari itu saya belum pernah. Belum pernah. Tapi membaca tentang peta persebaran di Decauville seperti apa pernah. Gitu. Tapi saya yakin untuk hari ini memang jalur Decauville-nya mungkin nggak ketemu gitu ya. Bekasnya misalkan dalam arti bekas fisik yang meliputi rel ya. Tapi kalau bekas-bekas mungkin itu untuk pondasi, abutment ataupun pilar dari jembatan rel lori mungkin masih ada dan nanti akan kita cari coba. Oke. Jadi lebih sempit ya. Ya. Dan sebelum kita ke sana nih Om, Om pernah dengar sesuatu urban legend atau cerita-cerita masyarakat sekitar nggak tentang tempat ini Om? Secara general mungkin belum ya. Mungkin kita akan cari itu seperti apa nanti. Saya masih blank untuk urusan itu ya. Nanti kita akan cari ceritanya seperti apa. Tapi saya sebenarnya merasakan ada konflik di sini. Betul. Ada konflik yang antara orang Belanda dengan Bumi Putra. Pada waktu itu nanti kita lihat dulu seperti apa konfliknya. Ya. Oke, mungkin ayo teman-teman sekarang kita langsung aja ke lokasinya Om ya. Iya, ini ya Mas Amin. Oke. Ini untuk teman-teman juga hati-hati, pelan-pelan. Kalau ada apa-apa jangan panik, karena ini kita masuk hutan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Om. Pohon salak soalnya ini. Kayak sayup-sayup terdengar suara teriak-teriakan ya Om. Iya, ya minta tolong ya. Dan agak sedikit bau anyir. Tapi di luar itu semua ya Om, habitat dari perkebunan salak biasanya makhluknya seperti apa Om? Tergantung lokasinya ya Mas ya. Bisa entitas-entitas yang sering familiar ditemui, misalkan pocong, kuntilanak ada, gitu. Gondrowo sih sebenarnya paling banyak Mas. Gondrowo ini bisa antinya dua hal ya. Dia memang endemik penghuni situ, atau memang sengaja dilepas atau dipiara di sini untuk menjaga perkebunan. Oke. Kalau di sini saya sebenarnya merasakan entitas menyerupai gondrowo Mas, yang itu bawaan dari dulu untuk menjaga perkebunan tebu. Iya, sepakat Om. Ya, mungkin Mas sampai nanti bisa tarik informasi sih Mas menurut saya, karena ini menarik sih. Bagaimana yang sekarang kita kenal itu kan mereka yang liar, tapi ini yang dimanfaatkan. Jadi mengingatkan penelusuran kita tentang jual beli genderuwo dulu di Jawa Timur ya Mas ya. Karena kita bahas itu dan memang ditujukan untuk ditujukan untuk menjaga perkebunan. Dan ini kayaknya hampir sama. Dan ini lagi disebut nongol iya. Di rumpun bambu ini. Mungkin Mas Sami kita bisa ceritakan dulu sebentar di sini. Teman-teman sini yuk. Sini Om. Ya. Sebentar. Belum, nanti kita lanjut untuk masuk. Kita kenalan sama yang punya yang jaga lokasi, security-nya dulu lah. Ini Mas Sami. Ya. Kenapa kemudian menjadi pertanyaan salak ini? Ya mungkin ada penjagaan lain ya. Kayak hilang dicuri orang gitu. Dan apa yang terjadi ketika dicuri? Pertanyaan saya itu sih, coba Mas Sami tanyakan. Angin ini langsung dikasih kutuk. Iya. Coba Mas Sami. Yang gondoruwo penjaga. Soalnya banyak banget kan ini Om. Coba aku scan. Tulis. Bentuknya lebih kayak menyerupai gorila ya Om ini. Iya. Setinggi ini sih Mas, lebih pohon ini tingginya. Nggak mau, ini nggak mau ditanya ini.
minta sajen dulu katanya Om. Ya coba ada dupa mungkin. Ya, minta dupa dulu Mas Ame, minta 3 ini 3 batang. Agak-agak kolot soalnya ini. Ya. Korek. Ada korek nggak? Nggak ada. Apaan gitu? Ya. Yang lain. Kosong. Coba Mas Ame ditanya. Bismillah. Turun soalnya di tasnya. Di sini, maaf ya, sini. Ya kan ada cekungan berdiri di situ. Mhm. Yang ngisep itunya dulu, dupanya. Kayak dikasih satu gambaran Om Ya. tentang kondisi-kondisi pelaku ya yang mencoba untuk mencuri tadi Om. Kayaknya mintanya seperti itu ya. Jadi ada beberapa gambaran yang saat itu ada yang didorong ketika mencuri sampai luka-luka ya, Ya. terkena Duri salah duri salak. Terus yang terseret Om, jadi seperti ditarik. kakinya. Dan kena sama itu juga luka-luka kena perbuatan. Dan yang ketiga ini unik Om. Jadi si genderuwo ini bisa menyerupai sosok lain lagi. Iya, iya. Jadi kayak misalkan tahu nih si pencuri ini sebenarnya takut sama ular misalkan. Iya, iya. Dia jadi sosok ular. Iya. Terus berubah jadi pocong wedon yang gede, dia berubah jadi pocong Iya, iya. wedon. Jadi bentuk-bentuk apa yang mencoba mereka lakukan seperti itu Om. Iya, iya, iya. Gitu, itu Jadi- di masa ini ya, di masa zaman salak ya. salah, salah. Di masa zaman salak. Kalau zaman-zaman dulu Dan kolonial. itu enggak Om. Jadi memang tidak ada di sini konsep yang emang mencuri. Kayak penjagaannya terlalu ketat. Iya, iya. Jadi mereka emang malah untuk mengusir hama. Iya, memang tikus ya. Iya. Iya, iya. Kayak gitu doang. Iya sih, memang pada masa lampaunya memang untuk hama memang saya benarkan, terutama tikus. Heeh. Jadi bagaimana mereka menyebarkan satu apa ya Mas, aura mungkin ya, Bau, panas. Om. Aura Tikus dan itu bau, tidak heeh. suka gitu. Tapi ini terus jadi pertanyaan loh, mau nek bisa kayak gitu semua petani mending pakai genderuwo ya. Ini kan kita studi kasus gitu loh. Betul, maksudnya betul, iya. Dan terus samain semua gitu. Hmm. Tapi kalau di zaman sekarang mungkin saya tambahkan satu hal lagi, bahwa kebanyakan yang masuk sini nggak bisa keluar Mas, kayak labirin, jadi dipusing-pusingin sama entitas ini, makhluk genderuwo ini. Kita sebut aja genderuwo lah ya. Genderuwo ya. Baru pagi ketemu misalkan, dan biasanya sebelahnya ada satu karung salak misalkan gitu. Orangnya itu capek muter, kelihatannya udah keluar jauh tapi kok Masih di masih di situ, masih Iya. muter sini aja, muter sini, lewat sini lagi muter. Gitu. Paling sering itu. Linglung ya dibikin. Linglung, iya. Selain memang kalau orang ini udah nyuri, udah diampuni, sini lagi ya itu Iya. yang tadi Mas Ame ceritakan gitu. Jadi memang lebih opsional untuk sekarang. Gitu. Betul. Tapi memang ada beberapa yang ketika datang sini bawa oleh-oleh itu, bukan berarti kita nyerah atau menyembah, itu enggak ya. Sebaiknya kita datang ke rumah orang untuk tujuan baik, kita bawa oleh-oleh, tujuan Betul. kita ya kita bawakan dupa gitu, sekitar itu sih Mas Ame. Oke, Ini kita lanjut. ke sebelah sana Om. Sana? Gitu. Iya. Ini dari jauh-jauh gini Om, kayak ngelihat sosok apa ya, kayak orang tapi kayak nggak lengkap itu anggota tubuhnya Om. Iya. Di seberang sana nih Om. Coba Mas Ame tarik kita. Yuk, pelan-pelan tapi. Saya sebenarnya sudah dapat kronologinya tentang satu konflik sih Mas, nanti coba.
Hati-hati Om. Oh, hati-hati Mas. Ini sekarang ini ya. Iya. Licin nggak? Apa ini Mas? Hmm. Ya. Dinginnya enak ya? Iya. Yang tadi dari bolongan sini nih, itu ada kayak gini Om. Jadi kayak orang nggak pakai baju, Ya. tangannya putus, Mas. Ya. Tangannya putus. Sama ini segini dong Om. Kepalanya segini doang, setengah doang. Di atas nggak ada? Nggak ada. Kayak ditebas ya? Kayak ditebas. Nah di sini nih, di dalam bolongan sini dia berdiri, kayak besar banget di sini nih. Apa ini? Ada konflik apa ya Om? Kayak bau-baunya tuh kayak bau. Itu domba sih. Heeh. Nah, coba kita cari lagi Mas. Kayak teritori di sini tuh kayak lebih terorganisir juga Om. Iya, iya. Tapi banyak anomali-anomali. Contohnya kayak ya ini loh, kayak apa nih korban-korban apa gitu loh. Kalau kita mungkin cari batu ini Mas. Ya. Mas Om, hati-hati Om. Os. Iya. Yuk. Ya. Biar bergantian lewat. Yap. Oh iya, kita sini sih. Keluarga desa bagian dapat ya Mas. Iya. Sosoknya muncul terus Om, yang Iya. tanpa yang kepalanya setengah itu Om. Nanti kita kejar. Jadi itu sosok yang kepalanya setengah itu muncul terus teman-teman. Kayak seru ngikutin dia gitu loh. Berdarah-darah juga. Iya. Ya makanya ini kita ngikut sampai dia berhenti di mana. Gitu. Kayaknya itu suara itu deh Mas, yang suara air itu deh, kita harus ke situ deh. Ini jurang ya teman-teman. Ya, Hati-hati ya. dan MCR. Oh, jurang Mas? Heeh. Sini jurang teman-teman, di bawah sini. Hati-hati bolong di sini. Berhenti di sini Mas kami.
Ini cuacanya juga dingin banget, berkabut teman-teman di sini. Kayak apa ya? Aku tuh kayak mencium bau-bau tragedi pembantaian. Cuman aku belum tahu ini apa sebenarnya sosoknya. Apakah konflik dengan pribumi yang Om Hao sebut tadi gitu, tentang masalah lahan atau penyerangan apa? Karena ini mukanya nggak ada, cuman badannya tuh agak besar, kulitnya tuh pucet ya. Aku nggak tahu apakah ini korban dari Bumi Putra atau dari pihak sebelah. Lo bayangin zaman dulu tempat lokasi kayak gini gitu kan. Ada aktivitas lori. Ini mungkin zaman dulu bisa lebih lebat dari ini Om ya? Enggak, justru malah lebih tertata mas. Oh, Dulu jadi sekarang malah lebih lebat. Iya. lebih Karena lebat daripada aktivitas zaman dulu. penanaman tebunya dengan yang salah itu kan beda ya. Kalau Masih tebu kok itu- dulu ya? Nah. Emang rapi ya? saya masih apa? Dulu memang ada pengairan seperti ini mas, untuk saluran irigasi. Itu ada konflik awal begini ya, tentang pembayaran upah sebenarnya yang waktu itu kalau kita sebut seorang mandor atau sinder itu dipegang oleh seorang Bumi Putra yang mungkin setara dengan dukuh atau lurah kalau zaman sekarang, Iya. orang Bumi Putra, orang lokal. Di sini mempekerjakan banyak sekali orang-orang lokal juga, dan memang alasan Belanda adalah mereka yang digaji rendah itu juga untuk posisi-posisi rendah, jadi tidak bisa naik pangkat. Kecuali beberapa orang-orang Bumi Putra yang terpelajar itu bekerja di pabriknya mas. Iya. Nah, tapi juga untuk posisi rendah dengan gaji yang rendah. Nah di sini sebenarnya banyak sekali apa ya mas, kalau kita sebut tuh kayak perlakuan diskriminatif dan rasisme gitu ya, yang dilakukan oleh orang kulit putih. Suatu ketika akan gajian, istilahnya seton, jadi setiap hari Sabtu itu ada gajian. Pihak administrasi Belanda itu sebenarnya sudah membayarkan itu, namun ada yang ditahan karena kerjanya nggak beres. Jadi yang saya lihat ketika nggarap tebu itu 20 orang misal dalam satu tim ya, satu orang telat, satu orang kerjanya nggak cak-cak, itu 20 juga akan kena. Iya, iya. Jadi berdampak mereka yang rajin juga gitu ya. Karena nggak dibayar waktu itu, karena sebenarnya masalahnya menurut saya sepele, jumlah tebu yang disetorkan itu kurang. Karena ada beberapa yang kalau kita sebut itu kena hama, jadi tidak layak. Nah ini selain memang ada beberapa orang lokal yang bekerja itu telat-telatan dan mereka kadang jam istirahat masih molor. Jadi rolasan ya jam 12:30 harusnya masuk sampai jam 1:30 gitu. Satu orang ini gitu. Sehingga berdampak pada semuanya. Nah, ketika itu terjadi maka saya juga melihat bahwa ada seseorang ini yang berhutang, Mas. Jadi tentang utang piutang dengan mandornya gitu. Dan mandornya juga ternyata punya utang lagi dengan atasannya, orang Belanda. Menir itu ya? Menirnya gitu. Nah, saya lihat rumah tinggalnya menirnya ini, jadi kalau kita sebut itu obsister, jadi lebih tinggi lagi dari sinder, jadi di atasnya, jadi kepala seksinya lah, kasihnya tadi kan mungkin kepala bagian gitu ya. Dia memang memiliki 2 anak laki-laki gitu. Yang satu masih bayi, yang satu sudah mungkin usia 6 tahun, 7 tahun. Anak Belanda, saya lihat bule gitu ya, rambut pirang, dan dia punya istri juga orang Belanda Totok itu, yang rumah tinggalnya di dekat pabrik gula, rumah dinas di sana. Memang orang ini terkenal ngomongnya itu vokal dan frontal gitu, jadi sering menyinggung beberapa bawahannya, dan dia tidak puas karena pekerjaannya tidak selesai itu tadi. Sehingga akhirnya muncul pemogokan. Mogok kerja. Jadi mogok kerja, dan ketika terjadi mogok kerja itu terganggu secara distribusi batang tebu yang saya lihat itu mungkin antara bulan 5 lah, pas masa panen gitu ya. Dan ada beberapa yang dia melihat kok tebunya itu kayak dicacah-cacah, Mas. Dicacah-cacah itu kayak dipotong pakai arit. Jadi terpotong-potong itu.
akhirnya dicari siapa orang yang menjadi provokatornya, akhirnya dikeluarkan sebenarnya, singkat cerita. Nah, karena merasa balas dendam atau apa, suatu ketika pengawas Belandanya ini kesini, tapi ngajak anaknya laki-laki, kita lihat ya. Dan ketika anaknya sendiri ataupun terlepas dari orang tuanya karena ngungsi dan dia bermain ya, anak itu dibekap, Mas, diculik. Nah, singkat cerita ternyata dia bekerja sama dengan atasannya tadi yang punya utang itu. Di sini ada surat kaleng. Jadi sempat disembunyikan pada waktu itu. Jadi saya melihat ada gubuk sebenarnya yang sekarang sudah nggak ada. Ketika disembunyikan itu minta tebusan ya, kasarannya kayak anu itulah. Nanti anaknya di ini itu. Tapi waktu itu akhirnya tentu orang Belanda tidak bodoh ya. Waktu itu mencari cara bagaimana biar ketemu. Dia mencoba men-sweeping, memutari komplek ini. Ketika itu si anak itu mendengar suara orang mencari, akhirnya dia sedikit teriak. Coba dia dibekap sih, Mas. Saya melihat meninggalnya dibekap. Ini dengan agak tutup ini. Hampir 3 menitan, 5 menitan dibekap. Setelah suasana agak tenang, satu orang ini keluar, tapi ternyata ketika kembali anaknya sudah mati. Jadi bodoh lah menurut itu. Jadi terjadi konflik 2 orang akhirnya, Mas. Konflik di dalam konflik. Kemudian ketika konflik mengeluarkan senjata tajam yang tadi bekam itu, karena dibodoh-bodohin sama yang atasannya lagi. Karena dia nggak persiapan membawa senjata tajam, karena itu akhirnya itu tadi ditebas tangan satu sama kepala. Jadi kepala itu nggak sampai ini, Mas. Iya, sini Om. Maksudnya nggak sampai putus. Tapi itu memang sengaja dihilangkan buktinya. Ibarat kata itu kenapa tujuannya biar hilang. Saya melihat bahwa yang setelah kejadian itu akhirnya orang ini dia menggali tanah. Satu lubang diisi anak itu, lubang lain diisi orang yang tadi. Gitu. Jadi ada 2 lubang makam. Tapi yang tentang yang ini tuh nggak diketahui. Akhirnya orang itu, menurut saya dia pergi sih. Dia menjadi, mungkin kalau kita sebut karena teknologi belum seperti sekarang, satu pembunuhan yang tak terungkap. Sembunyi-sembunyi ya, dikiranya hilang ya Om ya? Menurut saya ketika tahu kenapa ada makam sinyo atau apa di situ, sebenarnya warga mencurigai sampai hari ini. Sebenarnya ada satu kompleks makam yang itu ada konon ada makam anak Belanda, karena sering ada anak Belanda nangis di atas itu. Itu sih Mas kronologinya yang bisa saya sampaikan. Dalam ya ceritanya lumayan Om ya. Tahun 1920-an itu. Om, mungkin lanjut Om. Kita coba cari kompleksnya seperti apa ya. Siapa tahu lokasinya ya. Coba Mas. Ya? Apa ini Om? Ada suara perempuan Om? Iya. Anak kecil juga? Iya, coba ini Mas sampai tarik coba. Lokasi apa ini Om? Coba Mas sampai. Oh ini? Iya Om. Ya ini, Mas, kayak viaduk tadi. Oh iya, pantesan. Ya ini saya maksud. Tadi ada suara anak kecil apa perempuan teriak gitu. Iya. Masya Allah. Ini saluran lama ini Mas yang ini. Saluran lama Om? Ya ini. Ini
Ini mengingatkan kita penelusuran sebelumnya, Mas, yang di mana? Di Medari. Batu ini Om. Ya, batu, pasangan batu kali dia. Itu seperti kita sana. Jadi sebelah sana ada juga itu. Nih, Seberangnya ya. pasangnya. Oh, dari sini, Mas. Oh. Kalau yang perempuan beda. Ini kita bahas ini dulu deh kayaknya ya. Iya, boleh Om. Sebelum nanti kita ke sana. Heeh. Iya, ini Belanda banget. Belanda banget ini Om. Iya. Iya, Gimana ini Om ceritanya Om? Energinya aneh sih termasuknya Om. Aku Iya, ngerasainnya aneh, iya. kompleks banget Om. iya, iya. Ya, ini kita sampai di, kita sebut ini abutmen jembatan, ini pilar, sana juga ada, mesti ada Heeh. pilar dan abutmen jembatan yang lain. Jadi ini dulu tidak untuk kereta api ya Mas, tapi lebih ke lori. Oh, lori. Iya, lori itu untuk kereta pengangkut tebu. Ini. Ini hampir sama konstruksinya Mas, abad ke-20 ya, jadi hampir sama seperti tadi kita bahas tentang apa? Kereta api. Kereta api ya. Itu sama. Tugas Mas Sami adalah mengambil residual. Pernah ada apakah di sini? Di bawah sini ada ditanam sesuatu? Iya. Coba apa Mas? Ada yang kenapa kayak ini Mas ya? Ada penari ya? Penari Om. Entah ledek atau lengger ya. Ini menurut saya sangat unik tempat ini. Sungai yang dilalui ini menurut saya sangat unik karena di sana ada pintu air ya, ada bendung gerak di sana. Saya menangkap ada raja buaya, siluman raja buaya Mas. Kenapa Om ada? Ada siluman raja buaya. Kita nanti ke sana. Jadi suara wanita tadi yang dimaksud itu adalah ledek itu atau lengger itu. Yang ditanam hidup-hidup itu? Mungkin ya, karena dalam proses ini salah satu jembatan yang susah dibangun dan dalam prosesnya memang waktu itu di atas diselenggarakan seperti pesta syukuran. Yang di situ menanggap Tarian-tarian tarian-tarian itu. Enggak dikubur hidup-hidup, bukan. Enggak Mas. Bukan Om. Itu suaranya nangis. Iya, nangis. Makanya minta dibuka. Ini kayak semacam kayak memperkatakan namanya itu Nyai Roro Sringi. Bukan pakai hijau, kuning, terus ada ronce melati. Itu biasanya sering ditangkap nyeronir Belanda juga dan demang-demang waktu itu untuk nari Mas. Jadi saya mendengar suara gamelan, kelonengan, betul. tapi nggak ada wayangan di sini. Dan memang waktu itu kalau kita sebut beliau salah satu yang termasyhur ya di sekitar sini dan digandrungi oleh banyak petinggi. Tapi saya melihat bahwa ketika bangun ini sebenarnya sudah ada kayak kesepakatan tertentu gitu ya. Betul. Namun pas hari H ternyata ada entitas siluman yang sudah sangat tua itu menyamar Mas menjadi seorang demang. Atau sebutnya kayak mungkin kayak Demang Wonoboyo namanya bukan. Wonoboyo jadi Wono itu hutan, Boyo itu buaya. Jadi buaya hutan. Yang dia sebenarnya agak centil ya Mas entitas ini ya. Jadi diculik ya Om ya berarti ya. Masuk ke pusaran air. Iya. Tidak ditumpahkan di sini. Oh iya, maksudnya bukan dalam artian dikubur di air itu diculik Om. Iya, masuk diajak. Om. Karena waktu nampak itu bukan wujud buayanya, Buayanya. tapi manusia laki-laki ya usia
40 Merinding, tahunan, coy. saya melihat berkumis tebal mas. Gagah Pakai lah ikat, om. dia pakai ikat kepala, tingginya tinggi sesaya gitu. Dan dia bilang bahwa saya lurah dari daerah yang Tuhan dirikan bangunan itu, gitu. Kalau orang Belanda nggak tahu itu siapa. Tapi memang ada beberapa praktisi supranatural yang kita sebutnya itu kayak yang disewa atau yang berpihak ke Belanda itu tahu itu siapa. Dan Tuhan diamkan saja cuma biar lancar gitu. Itu Mas Ame. Iya. Jadi ini memang tidak ada yang ditanam di sini, tetapi saya merasa di tempat ini Mas. Belakang sini om. Iya. Yang air itu loh Mas. Dengar suara air itu loh. Sepi banget ini Mas. Ini Mas, di sini Mas. Iya om. Ini teman-teman lokasinya. Jadi si penari-penari yang ada salah satu penari yang emang ngerasa diculik sama penunggu sini yang bentuknya buaya tadi, diajak di bayangan dia tuh seolah-olah itu tuh ke rumah, padahal ternyata lokasinya ini. Saya coba tangkap beberapa gambar ya, siapa tahu ada penampakannya. Ini, jadi saluran irigasi ini pun kuno ya, memang tujuannya sama untuk pengairan tebu waktu itu, dan dibuatkan saluran tersier ya, sekunder, mungkin ada satu sungai yang lebih besar. Ini juga peninggalan Belanda Mas. Iya. Di ini, apa Mas kalau kita sebut Gerojogan ya? gerojokan ini ada gerbang antar dimensi vertikal. Biasanya kan kita ngelihat itu solid ya, maksudnya tanah ataupun bangunan. Enggak, ini di air Mas. Dia turun. Di bawahnya ini tuh kerajaan. Kerajaan buaya. Iya. Itu poin pertama. Dan beliau tadi yang kita bicarakan, Roro Srini itu masuk ke situ kan om? iya, keluar dari sini tapi dengan rambut terurai. Iya. Ini Mas Ame bisa tarik Mas ceritanya Mas, atau mungkin parsial tentang entitas ini. Ini anu loh Mas, apa? Bendung loh ini. Iya. Aku coba lihat kerajaannya om ya. Iya, saya coba nyari titik yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Buaya putih om ya? Iya, putih seperti ini Mas warnanya. Iya. Oke, fix berarti. Ya, Oke. ini udah nampak sih Mas. Iya, Om. Segede ini, sepanjang ini, kepalanya laki-laki. Iya. Laki-laki gondrong. Iya. Sepakat om. Terus ini ada kayak apa udeng ya Mas? Ada mustika buaya. Mustika buaya ya. Coba Mas Ame, karena energinya tetap dengan Sebenarnya aku nggak ngerasain sebuah energi negatif yang pekat ya, bukan Iya. bukan mereka yang entitas yang apa ya, yang emang jahat banget gitu, yang emang gelap gitu, enggak. Jadi emang nakal om.
entitas Jahil ini ya? nakal. Iya. Dia suka sama perempuan yang dia sebut matang. Matang. Itu maksudnya janda, yang janda baru, Iya, terus janda kembang ya. yang baru menikah, Istri orang. Nah, senangnya seperti itu. Jadi seolah-olah diajak diajak mampir ke rumahnya, Iya, iya. ditawari makanan, buah-buahan, terus lauk pauk, Dibawain emas, mustika, permata iya. gitu. Awalnya nggak kerasa kalau sebenarnya itu sedang menuju sebuah pusara. Iya. Pusaran. Ya, Iya, sebuah pusaran air. Iya. Gitu kelihatannya kayak masuk ke rumah aja. Ternyata menghilang, Om. Iya, saya sepakat dan Ngoro Sriti ini memang janda. Mungkin mama kata ya, sebutnya kayak janda bainol gitu ya. Iya, janda hot mommy lah ya. Hot mommy. Berarti maaf loh ini karena sebutannya seperti itu gitu dan memang genit sih Mas. Ceweknya juga. Gitu. Saya nggak menjurus ke aktivitas lain itu Iya. urusannya beliau ya. Tapi memang ketika ngibing ya di situ jadi joget bareng Iya. nari bareng kok selendangnya yang kuning itu dijatuhkan ke Wonoboyo ini. Wonoboyo, iya. Dijatuhkan gitu. Ngibing lah joget gitu. Tapi memang sebenarnya di awal dia sudah tanya gitu. Saya minta untuk nanti dilakukan diselenggarakan ledek itu atau lengger permintaannya. Oke nanti milih sendiri aja gitu. Iya. Akhirnya kok ya ketarik gitu karena mustika buaya itu bisa menjadi seperti azimat pelet sebenarnya. Yang dilakukan laki-laki. Kalau Iya, namanya kan iya. kita tahunya perempuan, tapi iya. ini laki-laki. Gitu. Jadi itu ditarik. Intinya terjadi diskusi, terjadi tawar-menawar lah Iya. gampangnya gitu. Heeh. Oke malam ini mau diajak gondol lah istilahnya ya. Tempat ini tidak nampak seperti ini Mas, tapi Rumah bagus, Om. Iya. Dan masuk ke situ pun nggak tahu. Bahkan menurut saya sampai hari ini dia tidak menyadari kematiannya. Betul. Tadi udah ratusan tahun ya. Suara tangisan itu adalah korinnya. Gitu. Saya nggak tahu kalau mungkin ini bisa balik ke sini loh. Ini tahun berapa mungkin Iya. gitu ya secara anggap aja ini kayalan gitu. Tapi menganggap ini sudah tahun berapa? Saya di tahun 19 sekian kok ini saya kembali tahun 2026 gitu. Iya. Ya, akan kaget seperti itu gitu. Nah, usut punya usut sebetulnya sudah diperistri Mas sana. Jadi mengingatkan seperti kejadiannya tadi ya, yang ada di terowongan Lampegan yang di Cianjur. Iya. Tapi ini versi yang ada untuk bendungan, saya sebutnya bendung ini. Tepatnya bendung Mas ini. Iya. Bendung atau pintu air, tempat ini ya, bendung lah untuk pengaturan Air ya. irigasi Itu. Karena dulu memang ini sungai, tapi ini kan kemudian diatur dia lebih luas ya. Iya, sampai sini. benar, sepakat, Om. Tidak seperti ini, jadi ini memang sudah diatur gitu. Dan entitas ini jauh lebih dulu sebelum perkebunan tebu terjadi. Iya. Dan saya melihat juga ada satu pohon besar yang lokasinya mungkin tidak jauh dari sini, yaitu susah ditebang Mas Ani. Mungkin Mas Ani bisa ambil dari jauh. Apa pohon? Apakah itu? Gitu. Randu atau apa gitu? Gitu. Randu, Om, betul, Om. Randu ya? Randu, iya. Randu besar kan? Randu besar, iya. Di situ sebenarnya bersemayam sosok tokek. Dan memang banyak orang yang ingin menebang itu nggak bisa. Sayembara Mas, saya melihat satu pohon sayembara yang harus ditebang. Sebenarnya pohon itu menjaga ekosistem air. Menjaga satu randu Saling- alas. Iya. Pohonnya iya. randu alas gitu Mas, randu yang besar itu, randu gumbolo gitu. Memang untuk menjaga satu ekosistem air, tapi mau tidak mau itu harus disingkirkan. Kenapa? Karena untuk pembangunan perluasan Lahan, ladang iya, tebu. tebu gitu. Jadi memang mereka ini seperti raja pengairan, jadi yang berkaitan dengan sekitar sini itu lapor sih. Iya. Ditambah lagi pembangunan jembatan, kereta, Jadi ini lori. entitas termasuk cukup kuno juga ya, Om ya. Kuno, Cukup iya. tua juga, menjadi salah satu punggawa di sini gitu yang menguasai apa disebutnya hutan ya, Om ya. Hutan ya, dan satu hal lagi bahwa di antara tahun 700 Masehi, masa klasik, ini sebenarnya kota teritori sih Mas, kota. Jadi kata Medari itu berasal dari Medangri, Pok Pitu. Jadi itu istana kerajaan klasik. Jadi
itu kalaupun nanti misalkan ya dibongkar atau dieskavasi itu lebih luas dari Borobudur, ada candi situs di sekitar sini memang. Jadi beberapa warga waktu itu termasuk di zaman kolonial, saya melihat banyak sekali perburuan artefak ya. Jadi ketika menggarap tebu itu yang membedakan adalah di tengahnya pasti ada saluran air seperti ini, Mas. Iya. Ada saluran air. Ketika menggali itu ketemu arca, iya. atau kemuncak candi, atau juga artefak peninggalan lain, misalkan peripi ataupun ada koin emas dan macam-macam gitu. Nah, orang Belanda sangat gemar itu. Jadi ketika Bumi Putra menemukan itu, mereka berani membayar lebih dari gaji mereka. Dan dibawa kemana? Salah satunya dibawa ke hunian administratur atau kepala pusatnya dari pabrik gula yang tinggal di salah satu sekarang dipakai untuk sekolahan. Nah, ketika itu dibongkar, ketika itu dibersihkan atau mau dipindahkan itu, tempat itu banyak sekali arca-arca dulu sebenarnya, koleksi. Jadi ketika di sini menemukan arca bawah sana buat koleksi, ada beberapa yang dijual di pasar gelap untuk souvenir. Belanda itu punya satu prestis ya, mereka koleksi arca, Mas, dan artefak candi. Gitu. Secara legal? Waktu itu legal. Waktu itu legal ya? Iya, karena nemu dan warga yang menemukan itu dari sayembara. Iya. Kalau saya nemu ini Tuhan berani berapa gitu, iya, itu dan koleksi. Jadi di sini masih banyak artefak-artefak, Mas, karena kita lihat ini juga batu-batu andesit ya. Banyak, karena ada candi ternyata, ada situs klasik yang terkubur yang belum dieskavasi, karena kalau dieskavasi harus memindah hektaran. Betul. Itu sih, Mas, banyak dan ini memang entitas itu dulu tugasnya juga sama, menjaga irigasi sewaktu tempat ini menjadi kerajaan sebenarnya ya. Iya. Disebut Medangri waktu itu. Gak nyangka banget ya, maksudnya Iya. Dari sejarah Lori ya Om ya, sampai ke sejarah percandian nih. Iya, bahkan beberapa reruntuhan candi tapi itu batu-batu andesit yang ditemukan itu dipergunakan untuk membangun rumah dinas pegawai Belanda pada waktu itu, termasuk untuk pabrik gulanya sendiri. Jadi ladang tebunya, kawasan rel, kawasan pabrik gula itu berdiri di atas ibu kota Medangri waktu itu dulu. Yang menurut cerita gerbangnya itu di sekitar Jogja, Mas. Jadi ini naik karena ini mendekati Merapi. Tapi ini terkena erupsi besar waktu itu, akhirnya pindah atau tertutup peradaban itu. Gitu. Jadi nggak kelihatan sama sekali. Iya, karena sekarang juga menampakkan entitas menyerupai resi sih. Menampakkan resi, mungkin penutup, Mas, sampai mungkin sedikit mengambil energinya saja seperti apa. Karena kita pernah pengusahaan candi juga, Mas. Betul. Jadi mungkin lebih connect-nya. Betul banget. Makanya sebenarnya kalau mungkin teman-teman juga ngerasain ya, energi yang lebih dominan di sini tuh netral ya Om ya. Maksudnya kita bisa merasakan energi spiritual intinya, ya kan? Bukan jadi, energi yang saya naik turun sih. Iya, bukan energi yang menekan seperti apa, bikin takut seperti apa, atau bikin kita cemas. Enggak. Di situ memang ada konflik ya Om ya, terjadi pada masa itu, era kolonial ya masuknya ya. Pada masa itu dan ada juga beberapa kisah atau cerita di tengah-tengah dari kasus Lori itu Om. Gitu, dan salah satunya itu tentang Raja Buaya yang ada di sini. Jadi kita menemukan dua cerita berbeda ya, tapi masih saling berkaitan. Yang pertama tentang adanya kita sebut pembunuhan atau pembantaian ya. Pada saat itu seorang sinyo dan satu orang lagi pria tadi. Yang lebih kita ambil yang paling lebih muda. Dan turun lagi yang raja itu. Dan paling jauh dikasih yang asal usulnya itu bawa apa? Iya. Tiga sisi itu sih. Cukup kayaknya Om ya? Cukup mungkin ya. Ya ini semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jadi ambil sisi positif dan buang sisi negatif. Dan tetap dukung channel tim KTJ, juga podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Tetap share banyak mungkin, dan tak lupa untuk yang merchandise. Ini saya pas nggak pakai ini ya, karena kita ekstrim alamnya ya. Ini dapat kemana, Mas Ame? Ini teman-teman bisa langsung cek sosial medianya KTJ, nanti di bio-nya itu ada Linktree. Nah, diklik, nanti banyak pilihan tuh. Kalian bisa di toko hijau, toko oranye, atau dimanapun, atau ngechat adminnya langsung untuk ketersediaan dari merchandise-nya. Sekarang kita punya 4, ada KTJ merah, ada KTJ hitam,
ada Rafalan Pengantar Maut, dan yang paling laku keras adalah Elizabeth. Ya, mungkin Betul. nanti yang apa? Yang serintinya mungkin juga pengen dibikinkan. Iya. Jika Dan teman-teman apa? merasa tertarik di ceritanya Wonoboyo ya, juga, ya. gitu teman-teman bisa langsung komen, Min mau baju yang temanya ini gitu. Oke, langsung kita garap. Ya, kita tutup Mas Ame, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi.